Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa anak-anak dengan Bu Cucu pada pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat-sehat bukan? Semoga kalian dan keluarga besarnya sehat walafiat. Jangan lupa selalu melaksanakan protokol kesehatan ya nak, karena kita masih berada pada masa pandemi COVID-19. Memakai masker, rajin cuci tangan memakai sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Jangan sering main di luar ya. Makan makanan yang sehat dan bergizi, bermain di rumah dengan kakak, adik, dan kedua orang tuamu. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku dan rizkikanlah kefahaman kepadaku. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada minggu kemarin Ibu ucapkan terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas yang belum segera dikumpulkan ya. Kemarin kan kita baru membahas tentang arti atau makna Nabi dan Rasul, juga nama-nama Nabi dan Rasul ya. Pagi ini kita semua akan belajar mengenai Rasul Ulul Azmi. Anak-anakku sekalian, sebelum dimulai nanti jangan lupa ya di like dan di subscribe, kalau boleh di komen juga ya videonya. Baik, anak-anakku, kita mulai dari pengertian Ulul Azmi ya. Ulul berarti mempunyai, azmi berarti teguh, tekad, yang kuat, sabar. Jadi Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan ketekunan yang luar biasa, yang sangat kuat. Anak-anakku sekalian, kemarin kan kamu sudah mengenal 25 nabi ya, yang sudah dinyanyikan begitu bagusnya. Ibu Cucu ucapkan terima kasih ya pada kalian sudah mengerjakan tugas. Nah, sekarang dari 25 nabi itu ada 5 orang nabi yang disebut dengan Ulul Azmi. Nah, nama-nama 5 orang nabi ini boleh disingkat ya. Ada yang disingkat dengan Mimim, ada yang disingkat dengan Mimin. Siapa aja itu kalau kita singkat Mimin ya, misalkan satu Nabi Musa alaihissalam, yang pertama Nabi Isa alaihissalam, lalu M yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang N itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Mengapa kelima nabi ini disebut Ulul Azmi? Karena kelima nabi ini memiliki ketabahan dan kesabaran yang sangat kuat pada saat dakwah menyebarkan tauhid atau agama Allah Subhanahu wa taala. Memangnya peristiwa yang menimpa atau yang terjadi pada kelima nabi itu apa saja? Nah, baik, secara singkat Bu Cucu akan menerangkan atau meriwayatkan begitu ya, singkat saja dari kelima nabi ini ya, betapa banyak cobaan yang diberikan oleh Allah, tetapi mereka berlima ini sungguh sangat kuat dan sabar menghadapinya, tidak pernah mengeluh, terus dijalani walaupun itu sangat berat. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini adalah Nabi yang ke-10 mulai dari Nabi Adam. Nabi Nuh alaihissalam ini sama tugasnya dengan nabi-nabi lain, yaitu mengajak kepada seluruh umatnya untuk mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam berjuang mendakwahkan atau mensyiarkan agama selama 950 tahun, berdakwah kepada umatnya. Tetapi selama itu ternyata hanya sedikit saja yang turut untuk ikut ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan anak sendirinya pun yang disebut anaknya itu namanya siapa? Ada yang tahu? Ya, namanya anak Nabi Nuh itu adalah Kan'an. Anaknya sendiri pun tidak mau turut dengan ayahnya. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah mengeluh. Beliau terus berdoa untuk anak dan juga umatnya.
tetapi memang 950 tahun itu waktu yang sangat lama ya, sehingga pada akhirnya Allah mengangkat Nuh untuk menyelamatkan diri dengan perahunya yang sangat besar, karena Nabi Nuh itu kan terkenal yang pertama kali menciptakan perahu ya. Nah, Nabi Nuh dan beserta pengikutnya naik kapal tersebut, dan Allah menurunkan azab berupa hujan yang terus menerus atau beserta badai, angin begitu ya, air bah namanya. Nah, sampai akhirnya umat Nabi Nuh yang tidak turut-tumut itu semuanya tenggelam, termasuk anaknya sendiri, walaupun anaknya bertobat pada akhirnya, ayah aku ikut dengan ayah, tetapi ya sudah ditutup pintu maaf Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah perjuangan Nabi Nuh. Yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu anak seorang yang bernama Azar. Azar itu tukang membuat patung atau berhala. Tetapi dengan ridho Allah, Nabi Nuh alaihissalam dijadikan rasul untuk menyeru kepada kebaikan, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata pada saat itu Nabi Ibrahim itu gitu ya, Nabi Ibrahim itu juga tidak bisa mengajak ayahnya gitu ya. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman Raja Namrud. Betapa luar biasanya godaan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi Nabi Ibrahim tetap bisa mengajak umatnya kepada kebenaran menurut Islam, yaitu mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam itu hidup pada masa Raja Fir'aun. Raja Fir'aun, raja yang dolim, raja yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menganggap dirinya sebagai Tuhan, maka siapapun akan dibunuhnya. Termasuk bayi yang saat itu diramalkan akan merebut kekuasaannya. Ya, nah, Fir'aun itu membunuh bayi-bayi tak berdosa tersebut. Ya, nah pada saat itu Nabi Musa alaihissalam seperti diketahui adalah sosok bayi yang saat itu diambil oleh istrinya Fir'aun di sebuah sungai, yaitu Sungai Nil gitu pada saat itu, karena memang ibunya Nabi Musa alaihissalam yang bernama Yukabad itu memang melalui firman Allah disuruh untuk mengalirkan bayi Musa alaihissalam itu, dan ternyata diambil oleh istrinya Fir'aun yang bernama Dewi Asia. Dan pada saat sudah besar, Nabi Musa alaihissalam diberi teman untuk berdakwah, yaitu saudaranya sendiri yang bernama Harun alaihissalam. Dan bersama Harunlah Nabi Musa alaihissalam berdakwah, mensyiarkan agama tauhid atau mengesahkan Tuhan, termasuk kepada Fir'aun sendiri. Dan pada akhirnya kita tahu Fir'aun tenggelam di Sungai Nil pada saat bertempur atau ingin membunuh Musa alaihissalam dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang lahir dari seorang, atau ditakdirkan oleh Allah lahir dari seorang perempuan saja tanpa ayah, yaitu Siti Maryam. Mengapa begitu? Ini adalah untuk membuktikan sejauh mana manusia akan percaya atau tidak akan kekuasaan Allah, bahwa kalau Allah menginginkan akan lahir seorang anak tanpa seorang ayah, itu Allah bisa saja lakukan, karena Allah berkehendak, maha berkehendak begitu ya. Dan pada saat itu Isa alaihissalam dikejar-kejar begitu ya, akan disalib gitu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dengan mengangkatnya ke langit ketujuh, sampai hari ini Isa ada di sana ya. Dan saat itu digantikan oleh Allah dengan yang bernama Yahuza atau Yudas Iskariot tersebut, yang sampai saat ini katanya itu adalah yang disalib Nabi Isa, padahal itu bukan, itu adalah penggantinya yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 157. Dan yang kelima itu adalah Nabi Muhammad. Nah, untuk kisah Nabi Muhammad ini nanti akan tersendiri Ibu jelaskan ya, karena ini sangat panjang sekali. Nah, itulah kesimpulannya pada hari ini.
Yang pertama, kamu harus tahu arti ulul azmi ya. Jadi tugas yang pertama, ditulis dengan WA kepada WA Japri Bu Cucu ya. Yang pertama, apa arti dari ulul azmi itu? Ya. Yang kedua, siapa saja rasul yang termasuk ulul azmi? Ya. Yang ketiga, terangkan sejarah atau kisah dari kelima nabi tersebut, atau dalam hal ini 4 ya, karena yang kelima Nabi Muhammadnya belum dijelaskan. Singkat saja ya anak-anak. Nah, demikian mungkin pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak paham dan silakan diskusi dengan orang tuanya masing-masing ya. Ditunggu tugasnya oleh Bu Cucu, dan mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah sudah membukakan ilmu bagi kita pada pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.